Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, alhamdulillahi rabbil alamin. Kayaknya udah pada lemes ini yang sebelah kanan, kayaknya udah lapar ya. Ibu, lapar bu? Enggak, alhamdulillah masih semangat? Semangat. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati dan saya sayangi, Masya Allah, tiada lain dan tiada bukan bisa kita ucapkan pada kesempatan sore hari ini. Alhamdulillah, kita bersyukur sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala di antara makhluk-makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara manusia-manusia penduduk Jakarta, bahkan Allah pilih kita semua. Allah kasih kita, alhamdulillah, nikmat kesehatan. Berapa banyak ikhwah kita, saudara kita terbujur sakit di rumah sakit, nggak bisa mau berangkat majelis, nggak bisa mau berangkat menuntut ilmu, nggak bisa. Boro-boro mau sholat ke masjid aja nggak bisa. Alhamdulillah, Allah kasih kita kesempatan kesehatan, sehingga Allah kasih kita tenaga gerakin kaki kita berangkat ke majelis ilmu. Di antara orang-orang yang sehat, berapa banyak orang yang Allah Subhanahu wa Ta'ala gak kasih dia kesempatan, sibuk dengan urusan dunianya. Wabil khusus di akhir tahun ini, bulan Desember, Masya Allah, closingan kalau kata orang kantor ya. Kalau pedagang menghitung bagaimana keuntungan, profit dan kerugian dari perdagangannya. Alhamdulillah, di antara kesibukan orang Jakarta, Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih kita keluangan waktu kumpul di sini di majelis ilmu. Insya Allah satu tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin naikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang yang sehat dan sempat, tapi hatinya nggak Allah gerakin buat mau datang ke majelis ilmu. Hatinya nggak Allah bikin cinta untuk datang ke majelis ilmu. Dia gunakan akhir pekannya, kalau bahasa orang condet, untuk healing. Nah, tahu healing nggak Pak? Healing. Jalan-jalan ke sana kemari, ke pasar, ke mall, ke tempat-tempat hiburan. Alhamdulillah, Allah tanemin di dalam hati kita. Marhaba, begini. Alhamdulillah, Allah kasih kita kesenangan mau menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh ini nikmat yang sangat besar yang pernah Allah kasih kepada hambanya. Saat seorang hamba tersebut dikasih kesenangan, kenikmatan menjalankan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hamba tersebut semakin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, azab yang paling amat menyedihkan bukanlah kehilangan harta. Azab yang paling menyedihkan bukanlah ditinggal kawan atau saudara. Azab yang paling menyedihkan adalah saat seorang hamba diberi kenikmatan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini adalah namanya semakin dia menikmati kemaksiatannya, semakin menikmati kelalaiannya, semakin menikmati pembangkangannya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin dia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sungguh tidak ada kengerian yang lebih menakutkan dibandingkan jarak antara hamba tersebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada sore hari ini Allah gerakin hati kita, Allah beri kita kesempatan, Allah beri kita kesehatan, kita kumpul di sini insya Allah dalam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbahagialah Bapak Ibu, nanti di hari kiamat, saat semua orang dalam kepanikan yang luar biasa, saat semua orang menyalahkan satu sama lain terhadap perbuatan buruknya. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Semua persaudaraan, semua kekerabatan, nanti di hari kiamat mereka akan jadi permusuhan illal muttaqun, kecuali hamba-hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hari yang sangat amat panik, yang sangat amat menakutkan itu,
Digambarkan dalam surat Abasa, yauma yafirrul mar'u min akhi. Saat seseorang kabur dari saudaranya, wa ummihi wa abi, jangankan saudara, ibu bapaknya enggak dia anggap, wa sahibatihi wa bani, bahkan pasangannya, anaknya yang dia rawat, yang dia bangga-banggakan, yang dia bela ketika dia terluka, yang dia besarkan, kemudian dia banggakan di depan orang banyak, di hari kiamat nanti anak kita enggak kita anggap. Kenapa? Karena kita sibuk sama amal perbuatan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Gimana dosa saya yang belum dihapus sama Allah Subhanahu wa taala? Gimana, adakah hak orang lain yang masih sama kita? Adakah kezoliman kita kepada orang lain yang belum dimaafkan? Gimana nanti amal ibadah saya udah diterima belum sama Allah Subhanahu wa taala? Semua orang dalam ketakutan dan kepanikan. Tapi ada orang-orang yang hidup dalam ketenangan pada hari itu. Digambarkan di ayat berikutnya, wujuhu yawma idzim mustirah, dhahikatum mustabsyirah. Ada orang-orang yang pada hari itu wajahnya berseri-seri, tertawa gembira, bercanda gurau, berkumpul bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapat naungan di mana tiada naungan selain naungannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari itu. Dan berbahagialah Bapak Ibu, kumpulnya kita di sini dalam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan tanda bahwa kita masuk ke dalam golongan itu. Dalam sabdanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggambarkan siapa saja orang yang berada di dalam naungannya Allah Subhanahu wa taala pada hari itu, fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Di saat orang semua panik dia tenang, di saat semua orang kepanasan dia berada adem ayem berkumpul sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibaratnya kalau kita nonton bola, ini orang dapat tiket VVIP. Apa VVIP? Very very important person. Assalam. Udah bener belum bahasa Inggrisnya? Masya Allah. Orang ini dapat tiket VVIP, kumpul sama baginda Nabi Muhammad SAW. Salah satu di antaranya, kalau emang niat kita benar di sini kumpul karena Allah, adalah warajulani yatahabbani fillah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi. Dan dua orang yang saling mencintai karena Allah, mereka berkumpul karena Allah dan mereka berpisah juga karena Allah. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jika benar kita kumpul di sini bukan karena pisang yang disediakan oleh Habib Syarif, Masya Allah, alhamdulillah, jazakumullah khair Habib Syarif. Mudah-mudahan usaha beliau ngumpulin kita semua di sini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kumpul di sini bukan karena pengen makan nasi goreng yang dimasak oleh Umi. Masya Allah. Kumpul di sini bukan karena apapun, tapi karena kecintaan kita sama Allah Subhanahu wa taala. Berbahagialah insya Allah, mudah-mudahan kita berada di dalam naungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ini juga merupakan tanda bahwa kita akan dinaikkan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian. Keimanan saja ada di dalam hati kita, dan tidaklah kita berangkat ke sini kecuali karena kita punya keimanan sama Allah Subhanahu wa taala. Keimanan membuat kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum." Todikin salah, in kuntum ta'lamun salah. Ayo, yang bisa dapat hadiah nih. Hadiahnya ya, dapat tambahan jeruk ya. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Masya Allah. Siapa yang jawab mu'minin tadi, ibu-ibu? Ibu-ibunya pintar kok, tadi dimarahin sama Habib Syarif. Masya Allah. In kuntum mu'minin.
Janganlah kamu merasa terhina. Nggak usah sedih hati. Kalau bahasa orang condetnya nggak usah insecure. Apa insecure? Nggak usah minder. Nggak usah rendah diri. Kamu adalah orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau keimanan ada di dalam hati kita semua. Maka ibu-ibu, biar kata orang lain tasnya Gucci, Louis Vuitton, apa Charles and Kate, ya. Louis Vuitton ya, bacanya Louis Vuitton ya. Gentong sekalipun. Sementara tas kita adalah tas yang kita beli di pasar malam, kredit 12 bulan. Tapi tas kita isinya Al-Quranul Karim. Masya Allah. Buku zikir, tasbih. Sungguh tas itu lebih mulia daripada tas yang harganya puluhan juta. Isinya cuma kartu kredit suami misalnya. Atau make up dan lain sebagainya. Oke, ibu-ibu siapa di sini yang tasnya ada Al-Quran, angkat tangan? Enggak ada, Masya Allah. Yang tasnya Louis Vuitton ada? Udah bukan Louis Vuitton, kagak ada Al-Qurannya. Na'udzubillah min. Yang ada tasbihnya ada, angkat tangan. Alhamdulillah ada tasbihnya. Sungguh tas itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala karena tas seperti itu nganterin kita kepada surganya Allah Subhanahu. Buat bapak-bapak, biar kata orang motornya Ninja 1000 cc, Harley Davidson atau apapun merek-merek yang membuat orang bangga di hadapan manusia, atau Pajero tenot-tenot yang bikin orang ngebelah lautan di pinggir kemacetan jalan tol. Sungguh motor Honda Beat Karbu kita yang cicilannya belum lunas itu, DP-nya minjem sama mertua, kalau kita pakai buat kepada majelis ilmu, kita pakai buat datang maulid, kita pakai buat sholat jamaah 5 waktu di masjid, sungguh itu lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berkumpulnya kita di sini satu tanda bahwa ada insya Allah keimanan di dalam hati kita. Balik ke ayat yang tadi saya baca, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, walladzina utul ilma darajat. Sementara orang-orang yang menuntut ilmu diangkat beberapa derajat lagi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa begitu berharga orang yang menuntut ilmu? Orang yang belajar begitu dihargai sama Allah Subhanahu wa taala karena sungguh keimanan kita adalah sebuah kepercayaan yang harus didasari dengan dasar ilmu. Berapa banyak ayat di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita untuk melihat alam semesta. Maka pelajari apapun ilmunya, insya Allah akan mengantarkan kita kepada kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ilmu apapun, ilmu fisika ngajarin kita bahwa betapa Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan segala sesuatu berdasarkan ukuran. Dari gravitasi ada ukurannya, dari pergerakan mobil ada ukurannya, dari pergerakan dari titik satu ke titik satu lainnya ada ukurannya, bahkan dari perputaran bumi ada ukurannya, perputaran matahari ada ukurannya. Maka saat kita belajar ilmu fisika, kita yakin akan firman Allah Subhanahu wa taala, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu dan dalam ciptaannya Allah ciptakan juga ukuran sehingga tidak ada satupun kehendak Allah Subhanahu wa taala kecuali sudah melewati ukurannya Allah Subhanahu wa taala. Ukurannya yang maha mengetahui, ukurannya yang maha tahu apa yang kita butuhkan dan apa yang kita inginkan. Sehingga seharusnya orang yang belajar fisika lebih tawakal sama Allah Subhanahu wa taala karena dia tahu pasti yang datang kepada dia, takdir yang datang kepada dia adalah yang terbaik yang pernah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya, karena sekali lagi sudah melewati ukuran. Pelajaran apa lagi? Biologi ngajarin kita bagaimana keberagaman dari ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Dulu kalau masih ingat, kalau kita belajar SMA, ciptaannya Allah,
diklasifikasi di atas muka bumi ini sama manusia. Jadi beberapa kingdom, tadinya cuma 3 kingdom, kemudian jadi 4 kingdom, jadi 5 kingdom, berkembang dan berkembang lagi. Dulu orang menganggap makhluk paling kecil itu atom. Ternyata zaman ini ditemukan lebih kecil lagi dari atom ada. Dari 5 kingdom itu ada animalia, yaitu hewan-hewanan, pelantai, tumbuh-tumbuhan, ada amobanya, ada fungi, jamurnya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Sehingga orang yang belajar biologi harusnya tahu akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan segala sesuatu, mulai dari yang paling kecil sampai yang paling besar. Maka bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat kita dapat rezeki ilmu apapun itu ilmunya, syukuri dan syukuri. Karena ilmu itu akan mengantarkan kita kepada kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan secara otomatis akan menguatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kepercayaan tanpa ilmu namanya apa biasanya? Kepercayaan tanpa ilmu biasanya disebut dengan tahayul. Contoh, anak kasih cincin ke Habib Ahmad. Habib Ahmad As-Sirri, anak punya cincin batu hijau, Habib. Habib kalau pakai cincin ini, kegantengan Habib naik 200 derajat. Masya Allah. Habib pakai cincin ini, begitu Habib masukin ke kelingking, Habib lewat gang, jangankan janda, Habib. Gadis saja tengkleng mau ngeliatin wajah Habib. Masya Allah. Habib beli cincin ini insya Allah 300.000 aja, Habib. Ya, Habib nggak perlu beli make up, nggak perlu beli apa-apa. Habib udah ganteng naik 200 derajat. Ada nggak kira-kira orang yang mempercayai ini? Ada aja, tapi tidak didasari dengan dasar ilmu. Maka keimanan yang kita punya ini harus diperkuat dan diperkuat dengan terus kita belajar dan belajar tentang kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ketakwaan kita semakin kuat dan semakin kuat. Dan ketika ketakwaan dan keimanan kita semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, otomatis kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, rasa syukur lagi pada sore hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ngasih kita rezeki saudara yang sama-sama mencintai Al-Quran. Kita difasilitasi untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekaligus membaca doa khatam, yang mana ini bukanlah hal yang sepele yang pernah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada hambanya. Saat hamba tersebut diberikan rezeki Al-Quran, otomatis hamba tersebut akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, saat seorang hamba jauh dari Al-Quran, maka hamba tersebut akan hidup dalam kebingungan yang luar biasa. Akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yang buta, akan disesatkan, bahkan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di hari kiamat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling daripada peringatanku. Adzikru adalah nama lain daripada Al-Qur'an. Barang siapa yang berpaling daripada peringatanku, yaitu peringatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tuangkan dalam Al-Quran, fa innalahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit, genggam gempita, gundah gulana, sempit hidupnya, gak tahu arah, gak tahu tujuan. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan kumpulkan dia, kami akan bangkitkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta. Na'udzubillah min dzalik. Karena dia meninggalkan Al-Qur'an. Mereka bakal protes sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala, ya Allah, Rabbi lima hasyartani a'ma. Wahai Tuhanku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira. Sementara dulu aku bisa melihat, ya Allah, ketika di dunia, melihat dengan begitu jelasnya. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yauma tunsa. Begitulah kami telah berikan kepadamu ayat-ayat kami dan kamu melupakannya, maka pada hari ini kamu dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Tiada ketakutan yang lebih mengerikan dibandingkan dilupakannya kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang tersebut melupakan Al-Qur'an selama di dunia, dia akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dibangkitkan dalam keadaan buta. Na'udzubillah min dzalik. Maka alhamdulillah, rawat, jaga betul majelis ini, insya Allah jadi wasilah kita mendekatkan diri kepada Al-Quran. Kita pantau di grup ada gerakan, Masya Allah, gerakan khataman Quran. Sambil dihatamkan ibu-ibu, bapak-bapak, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sambil kita renungkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, pesan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, mau bicara dengan Allah, mau bicara dengan Allah, mau berjumpa dengan Allah, mau dibicarai dengan Allah, mau Allah berbicara kepada kita. Coba bayangkan kalau kita ngechat anak kita deh. Kita ngechat anak kita, sehari nggak dibalas, gimana rasanya? Nauzubillah min zalik. Habib Syarif kalau ngechat anak, kalau anak balas besoknya aja udah marah-marah ya. Masya Allah. Tapi Habib Syarif sabar ya. Habib Syarif mau sabar ya. Masya Allah. Kita kalau ngechat orang nggak dibalas luar biasa marahnya. Al-Quran adalah pesan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Barang siapa yang pengen berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bicaralah lewat salat. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Minta tolong sama Allah Subhanahu wa taala. Aduin permasalahannya dengan sabar, dengan daya tahan kita dan salat. Dan minta tolong, aduin keluhan kita dengan sholat. Dan tapi barang siapa yang ingin dijawab atau dibicarai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bukalah Al-Qur'an. Karena itu adalah kalamullah, karena itu adalah pesan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Baca, tadaburi. Karena Al-Qur'an juga punya nama lain, yaitu Al-Huda, petunjuk buat hidup kita. Ibarat kita beri kulkas, ada manual book. Gimana cara nyalain kulkasnya, gimana cara kalau kita mau nguras kulkasnya, gimana cara kita merawat kulkasnya. Kalau manual book kita tinggalkan, maka kulkas akan gampang rusak. Al-Quran pun begitu, adalah manual book atau buku petunjuk, Al-Huda, bagi kita selama kita menjalani hidup. Sehingga kita akan diberikan Al-Furqan, yang juga menjadi nama lain daripada Al-Quran. Al-Furqan, pembeda buat kita. Kita gampang membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kita bisa membedakan mana yang harus kita jalani dan mana yang harus kita hindari. Kita bisa membedakan mana yang perlu kita tinggal dan mana yang perlu kita rawat dengan Al-Quran sebagai Al-Furqan dalam hidup kita. Al-Quran juga sebagai An-Nur. Apa artinya An-Nur? An-Nur apa artinya? Cahaya. Barang siapa yang rumahnya dibacakan Al-Quran. Guru kita semua Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh mengatakan bahwa tiap sudut rumahnya dihatamin Al-Quran. Tidak ada satu tangga pun yang belum dia hatami Al-Quran. Beliau berkata, karena rumah yang dibacakan Al-Quran akan terlihat oleh penduduk langit bersinar sebagaimana penduduk bumi melihat bintang-bintang di langit. Maka semakin kita bacakan Al-Quran, semakin bercahaya rumah kita di hadapan para malaikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu akan didoakan oleh mereka dan akan dimintakan ampun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi penghuni rumah yang dibacakan Al-Quran. Dan kenapa Al-Quran ini dinamakan An-Nur? Apakah mushaf kita menyala kayak nyalanya lampu? Tentu tidak. Apakah ketika lampu digelapkan, mushaf kita akan mengeluarkan cahaya sebagaimana cahayanya lampu? Tentu tidak. Secara makna, kenapa Al-Quran dinamakan An-Nur?
mata kita melihat dengan menangkap cahaya. Bapak-bapak, ibu-ibu melihat baju saya warna hitam karena dia memantulkan warna hitam. Lihat tembok rumahnya Habib Syarif warna kuning karena dia memantulkan warna kuning. Lihat lampu warna putih karena dia memantulkan cahaya warna putih. Mata kita bekerja menangkap cahaya. Seandainya gelap malam, mati lampu semua, kemudian bintang-bintang tertutup dengan awan, mata kita tidak akan bisa melihat tanpa cahaya. Begitulah fungsi Al-Quran di dalam hidup kita, menjadi cahaya bagi akal dan hati kita, sehingga kita bisa melihat kebesarannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa melihat kebenaran yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ajarkan kepada kita. Sehingga bagi mereka yang meninggalkan Al-Quran, mata hatinya buta, summun bukmun umyun fahum, mereka buta hati. Fa innaha la ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Yang buta itu bukan mata yang ada di kepala, tapi yang buta adalah hati kita karena kita meninggalkan Al-Quran. Ada satu ayat yang membuat kita ngeri betul buat meninggalkan Al-Quran. Di samping tadi ayat yang tadi kita bacakan, waman a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dunka. Ayat lain, ancaman bagi orang yang meninggalkan cahaya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Bagi orang yang meninggalkan Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa may ya'shi an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fa huwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling meninggalkan zikrur rahman, peringatan ar-Rahman, yang dimaksud adalah Al-Quran, nuqayyid lahu syaitana, kami akan biarkan setan memimpin dirinya, mengendalikan dirinya. Kami akan biarkan setan mengelabui dirinya, fahuwa lahu qarin, dan setan akan menjadi qarin dia, menjadi, kalau bahasa anak condet, bestie. Nah, ini buat ibu-ibu tahu bestie, Bu ya, menjadi best friend. Mau jadi best friendnya setan, mau jadi temannya setan. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Jangan sampai kita dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi kawan, sahabat karibnya setan, karena kita jauh daripada Al-Quran. Nama lain daripada Al-Quran juga, Al-Quran diberikan nama Ar-Ruh, yaitu ruh. Sehingga orang yang dekat dengan Al-Quran akan diberikan kemakmuran daripada ruh yang ada pada dirinya. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Begitulah kami wahyukan kepadamu ruh dari sisi kami. Maka Al-Quran semakin kita baca, semakin kita dekatkan, semakin kuat ruh kita, semakin makmur ruh kita. Dan barang siapa yang meninggalkan Al-Quran, mendengar sesuatu yang haram, melihat sesuatu yang haram, mengabaikan Al-Quran, ruhnya akan dibikin lemah, bahkan bisa jadi mati, keras hatinya, karena dia meninggalkan Al-Quran. Ciri-ciri orang yang ruhnya kuat, dia akan berani dalam memegang ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia gak gampang digertak orang, dia gak gampang digoda sama orang. Boleh cerita sedikit? Boleh. Tentang orang yang ruhnya kuat, walaupun fisiknya sangat amat lemah. Seseorang panglima perang, duduk di kursi roda, pendengarannya berkurang beberapa persen, penglihatannya juga berkurang beberapa persen, punya penyakit dalam luar biasa banyak, kakinya lumpuh sehingga dia tidak bisa berjalan. Tapi dia adalah orang yang paling ditakuti oleh Zionis Israel, sehingga dia mati dirudal oleh tentara Israel. Nggak berani tentara Israel berhadapan langsung dengan dirinya. Siapa beliau? Almarhum Syekh Ahmad Syekh Ahmad Yasin. Malam itu sebelum Syekh Ahmad Yasin meninggal,
helikopter Apache mengelilingi rumahnya. Mau berangkat ke masjid Syekh Ahmad Yasin. Anaknya ngingetin, Mbak, itu lihat helikopter di atas. Abang gak usah berangkat ke masjid dulu, sholat di rumah. Kata Syekh Ahmad Yasin apa? Kurang lebih maknanya begini, apakah kamu mau membuat aku tidak memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala karena aku takut terhadap musuh-musuhnya Allah. Akhirnya Syekh Ahmad Yasin dengan berani berangkat ke masjid. Saat itu, malam itu Syekh Ahmad Yasin berangkat ke masjid, Zionis Israel belum berani nembak Syekh Ahmad Yasin. Masuk Syekh Ahmad Yasin ke masjid, sholat isya, iktikaf, kemudian sahur, sholat subuh. Begitu sholat subuh, sahur, sholat isyraq, pulang Syekh Ahmad Yasin dari masjid. Ketika beliau keluar masjid, helikopter Apache sudah menunggu di luar, menembakkan rudalnya, menembak, meninggal Syekh Ahmad Yasin, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan orang yang fisiknya amat sangat lemah, gak berani tentara Zionis Israel berhadapan langsung dengan dia. Fisiknya luar biasa lemah, tapi ruhnya begitu kuat. Diceritakan bahwa Syekh Ahmad Yasin tidak kurang sehari membaca dari 4 juz dalam sehari. Sanggup, Pak? Sanggup, Bu? Insya Allah sanggup. Kalau kita, insya Allah amin, mudah-mudahan sanggup. Kalau kita hitung, 1 juz itu paling 1,5 jam. Ya. 4 juz berapa? 2 jam. Ibu-ibu scroll TikTok berapa jam? Scroll Instagram berapa jam? Baca nonton YouTube berapa jam? Nonton Lapor Pak berapa jam? Ibu-ibu sanggup kira-kira kita ngatamin 4 juz sehari? Syekh Ahmad Yasin tidak kurang dari 4 juz sehari, sehingga Allah beri kekuatan di dalam rohnya. Beliau punya gerakan, satu rumah di Gaza, satu penghafal Al-Quran. Dia bikin programnya, dia bikin kurikulumnya, dia sebarkan, dia gerakkan warga Gaza, sehingga tidak ada satu rumah pun kecuali ada hafidh Al-Quran di dalam rumah itu. Masya Allah, Syekh Ahmad Yasin kepeduliannya luar biasa dengan Al-Quran, sehingga Allah beri kewibawaan pada dirinya, Allah beri karisma pada dirinya, sehingga beliau adalah orang yang paling ditakuti oleh Zionis Israel. Sementara orang yang ruhnya lemah, lihat saat perang terjadi kemarin, gimana tentara Israel dengan persenjataan yang amat sangat kuat, tank yang luar biasa harganya ratusan miliar diluluh lantakan dengan bom yang hanya 20 juta. Tukar sama motor ente juga mungkin masih kembali, Pak. Ya? Tukar sama motor kita masih kembalian. Tank yang ratusan miliar dihancurkan, diluluh lantakan dengan bom yang harganya hanya 20 juta. Lihatlah bagaimana mereka dengan persenjataan yang kuat, dengan dukungan yang banyak, dengan dana yang luar biasa besar. Saat berperang berak di celana, mohon maaf, buang air besar di celana, sehingga disumbang popok ketika perang, pakai popok. Gimana orang yang jauh dari Al-Quran, orang yang meninggalkan Al-Quran, diberi kelemahan dalam rohnya. Mungkin di kehidupan kita sehari-hari kita dapati orang yang mudah digoda dengan hal-hal yang haram, gampang diajak kepada hal-hal yang haram, gampang disesatkan oleh syaitan, gampang digertak dengan sesuatu yang haram. Mereka adalah orang-orang yang tidak lain dan tidak bukan orang-orang yang jauh daripada Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan majelis ini menjadi sarana kedekatan kita kepada Al-Quran. Mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala angkat derajat kita, dan dengan berkumpulnya kita di sini dalam kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, di dalam naungannya di mana tiada naungan selain naungannya Allah Subhanahu wa taala, bersama orang-orang saleh, bersama keluarga beliau, sahabat yang membantu perjuangan beliau, bersama orang-orang yang meneruskan dakwah dan perjuangan beliau. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ala ma nahu salafun salih wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
sudah selesai. Ahsantum ya Habib. Alhamdulillah. Jadi ini semoga kajian kajian singkat tentang keutamaan Al-Quran dan membaca Al-Quran. Mulai besok kita gas lagi ya. Nih yang laki nih, Allah hampir 300 orang di grup. Tapi yang baca Al-Quran masih sangat-sangat sedikit. Ya, mudah-mudahan kajian ini nanti saya akan edit sendiri khusus untuk bisa diulangi. Jadi kita baca ulang, kaji ulang. Ada juga satu hal yang boleh saya tambahkan Habib. Keajaiban Al-Quran ini banyak. Salah satu yang paling bisa dibilang nggak bisa salah satu ya. Dari satu yang kita bisa catat boleh bawa pulang nih hari. Al-Quran itu isinya Allah yang jaga dan tidak bisa ada makhluk yang rubah. Catat ya. Al-Quran itu salah satu keajaibannya bahwa isinya tidak bisa dirubah. Tapi subhanallah bagi yang suka membacanya mampu merubah hidup kita. Mampu merubah hidup kita. Kenapa bisa hidup kita berubah? Karena tadi Al-Quran itu nur. Kalau orang golbunya senantiasa ada nurnya, ada cahayanya, maka dia akan melihat hidup ini dengan terang benderang. Artinya apa? Coba ini sedikit ya tentang kegelapan itu. Jangan itu kegelapan fisik. Kalau PLN mati ya, naudzubillah, sumpah nggak kita? Bahkan mungkin yang punya duit minta maaf langsung mau pergi ke hotel. Karena nggak mampu hidup gelap-gelapan, sumpah. Kalau gelap itu sumpah. Belum lagi panas, nggak pakai AC. Lagi mana kita punya galbu? Pernahkah kita sadari bahwa betapa sebenarnya galbu kita ini sumpah? Ya, belum lagi sama janji-janji yang kita suka berikan kepada orang. Saya makanya kalau ada orang bilang Habib saya sumpah, periksa janjimu sama orang. Berapa banyak janji kita sama orang yang kita nggak pernah minta dibatalkan. Saya berusaha kalau saya ketiduran, saya janji mau pergi datang satu acara. Saya WA tuh orang jam 10 malam, saya minta maaf, saya rencana mau datang. Saya minta maaf, dimaafkan. Habib ya nggak ada masalah. Enggak, saya minta kau ridho sama saya. Kau putuskan tadi saya punya janji, hapuskan. Al-wa'du wad-dain. Janji itu utang. Dan utang itu sebenarnya bukan utang ditulis di buku, enggak. Jiwa kita itu setiap utang itu. Jadi udah enggak baca Quran, janji selalu. Makanya kan salah satu ciri munafik apa? Kalau berjanji, ingkar. Naudzubillah. Emang janji datang itu bukan janji. Janji itu minta maaf. Jangan sepelekan hal-hal kayak begitu. Makanya kan kalau tadi baca Quran gak bisa dirubah. Tapi Quran bisa merubah hidup kita. 1 minggu saya selalu, tapi jazakumullah khair. Terus terang saya udah agak-agak malas sekarang ngingetin. Terima kasih banyak. Antum ingetin lagi nih, besok saya gas lagi nih urusan hataman. Yang perempuan juga minggu ini berantakan hataman. Ya yang laki mudah-mudahan. Ada yang Masya Allah tabarakallah tanpa saya ingetin gitu loh. Dan ini ada salah satu hadir di sini nih, Pak Fuhin ini yang bikin saya semangat. Apa dia bilang? Habib berkat ini ada Quran, beliau nih mu'allaf. Tadinya nggak terlalu lancar. Berkat ada kita punya program, beliau akhirnya lancar sendiri. Betul Pak Fuhin ya? Alhamdulillah. Itu yang bikin saya semangat. Ada orang yang 1-2 orang yang merasakan program kita ini membantu dia. Jadi mudah-mudahan nasihat ujangan pengingat ulang dari Habib Isa Al-Kaf ini memberikan saya, yang jelas saya semangat. Besok jangan heran saya WA lagi satu-satu. Saya WA. Yang perempuan juga biasanya udah nggak pernah saya ingetin. Ini besok saya ingetin lagi. Jazakumullah khairan jazaa Habib. Karena Al-Quran ini luar biasa. Makanya sampai kenapa sih rumah kita itu disuruh tuh pakai kaligrafi. Kenapa? Karena ada hak mata kita. Ada punya cerita tentang baca Al-Quran. Belum lama ini saya nemenin satu orang MRI. Tahu MRI? Yang dimasukin tuh di scan. Subhanallah, usianya tuh orang 69 tahun. Oke? Tahu apa kata dokter radiologinya? Kata dia, Habib Syarif, ini otaknya kok begini? Saya bilang, emang kenapa? Ini kan otak orang umur hampir 70 tahun. Harusnya saraf-saraf neuron yang ada di otaknya itu udah banyak yang kabur-kabur. Ibaratnya kalau otak tuh di scan tuh kayak pernah lihat akar.
Nah itu harusnya akar-akarnya itu udah jelek kondisinya. Ini kenapa begini? Apa rahasia hidupnya ini orang? Saya bilang, kamu mau tahu enggak? Ini orang enggak kurang seminggu sekali minimal, tapi pasti dalam sebulan pasti hatam Quran. Kata dia, subhanallah. Saya pernah dapetin ada kiai juga begini, dan saya tanya rahasianya, rupanya Quran. Jadi dia bilang secara fisiologis otaknya yang di scan itu kira-kira otaknya masih umur 20-an tahun. Sedangkan pada saat yang sama dia bilang, saya kadang scan otak orang, dan ini scannya nggak main-main di RSPAD. Di tempatnya Dokter Terawan tuh. Saya langsung pegang kepala unit radiologinya. Dia bilang, itu dia cerita sama saya. Dia bilang, apa? Saya bilang, pasti ada hubungannya dengan Al-Quran. Karena saya bilang, kau pernah periksa kayak gini? Gak pernah juga umur 70 tahun. Otaknya kondisinya cukup sehat. Sedangkan banyak yang muda otaknya udah putus-putus tuh. Na'udzubillah semua. Jadi itu dia. Jadi benar bukan hanya hakikat Al-Quran ini, secara fisik juga memberi dan banyak sekali saya pergi kalau ke kampung-kampung nenek-nenek umur 70 tahun tanpa kacamata. Saya nggak perlu nanya. Saya bilang pasti tiap hari baca Quran. Betul. Tiap hari baca Quran. Karena apa? Memang Allah yang janji. La tuhliful mi'at. Kita bisa salah. Allah yang janji, Quran obat, Quran furqan, pembeda. Bahkan kalau kapan-kapan boleh juga tuh, kalau lagi istihara bil Quran aja bisa. Saya pernah ajarkan dulu itu. Iya. Istihara bil Quran. Gimana caranya? Sholat 2 rakaat, terus sholat, zikir, apa segala macam, terus buka tuh Quran. Lihat kalau hurufnya banyak shin, berarti syar. Kalau hurufnya banyak kha, berarti khair. Itu salah satu yang paling sederhana. Itu misalnya, saking Quran ini betul-betul Anda fahami nggak fahami, obat penunjuk jalan. Ala kulli hal, kita masih mau ini, Habib jazakumullah khairan jaza. Mudah-mudahan Habib Muhammad Isa bin Ahmad Al-Kaf ini panjang umur, sehat walafiat. Kalau mau nonton beliau ini rutin salah satu pengisi, salah satu moderator di Nabawi TV maupun di Rasil TV. Ini beliau mau siaran malam ini di Rasil. Jadi kalau mau lihat-lihat wajahnya beliau, dan salah satu tema dakwah yang paling keren belakangan ini di Nabawi TV ya beliau ini, Habib Isa. Siapa lagi? Habib Sahil Maula Khela. Sama satu lagi siapa? Fadil Al-Jufri. Ya, banyak.